Azazil adalah sosok yang dikenal sebagai makhluk yang sangat taat dan saleh. Dalam tradisi Islam, dia digambarkan sebagai salah satu malaikat atau makhluk yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Azazil berasal dari golongan jin, tetapi dia diberikan kemampuan untuk tinggal di surga dan beribadah bersama para malaikat karena ketakwaannya. Azazil memiliki kedudukan istimewa karena kesungguhannya dalam menyembah Allah. Dia bahkan dijuluki sebagai Imamul Malaikat, pemimpin para malaikat, dan Khazinul Jannah, penjaga surga. Azazil dikenal sebagai makhluk yang tidak pernah berhenti bertasbih dan beribadah kepada Allah. Dalam satu hari, dia beribadah di ribuan tempat di langit dan bumi. Para malaikat mengaguminya, dan Allah memberinya kehormatan untuk menjadi pemimpin dalam banyak peristiwa. Selama ribuan tahun, Azazil hidup dalam kemuliaan dan ketaatan. Namun, ujian besar datang ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk baru yang akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat bertanya kepada Allah, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikan namamu." Allah menjawab bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Setelah menciptakan Adam dari tanah, Allah meniupkan ruh ke dalamnya dan mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Hal ini menunjukkan keistimewaan Adam sebagai makhluk yang diberi akal, ilmu, dan ruh. Allah kemudian memerintahkan seluruh malaikat dan Azazil untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas penciptaan baru Allah. Azazil menolak perintah itu. Dia berkata dengan angkuh, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Penolakan ini bukan hanya tanda pembangkangan, tetapi juga wujud dari kesombongan. Azazil merasa dirinya lebih mulia karena asal penciptaannya. Dia menganggap api sebagai elemen yang lebih tinggi daripada tanah. Karena pembangkangannya, Allah mengusir Azazil dari surga dan mencabut segala kehormatannya. Allah berkata, "Keluarlah kamu dari surga, karena kamu termasuk golongan yang terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Namun, Azazil tidak serta-merta menerima hukuman itu. Dia memohon kepada Allah untuk menangguhkan ajalnya hingga hari kiamat. Allah mengabulkan permohonannya dan memberinya waktu hingga akhir zaman. Azazil kemudian bersumpah untuk menyesatkan seluruh keturunan Adam. Dia berkata, "Karena engkau telah menyesatkan aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Dari kisah Azazil ini kita belajar. Pertama, kesombongan adalah sifat yang membinasakan. Azazil tergelincir karena merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Kesombongan adalah dosa pertama yang menghapus seluruh amal kebaikan Azazil. Kedua, ketaatan harus disertai ketundukan penuh kepada Allah. Azazil menunjukkan bahwa amal ibadah yang banyak tidak berarti jika tidak disertai dengan ketundukan dan ketaatan penuh kepada Allah. Penolakannya terhadap satu perintah Allah mengubahnya menjadi makhluk terkutuk. Ketiga, ujian dalam ketaatan. Allah menguji para malaikat dan Azazil melalui penciptaan Adam. Ini mengajarkan bahwa tidak ada makhluk yang bebas dari ujian, bahkan makhluk yang sudah dekat dengan Allah. Keempat, setan adalah musuh nyata manusia. Azazil yang kemudian dikenal sebagai iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kisah Azazil adalah peringatan bagi manusia untuk senantiasa rendah hati dan bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Sebagai makhluk yang diberi kelebihan akal dan ilmu, manusia memiliki potensi besar untuk taat kepada Allah, tetapi juga bisa tergelincir oleh kesombongan dan godaan setan. Semoga kita termasuk golongan yang selalu dijaga Allah dari sifat sombong dan keingkaran.